selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Pemirsa, jika Anda pengguna ojek online, mungkin episode kali ini bisa menjadi warning untuk Anda untuk menyiapkan dana lebih. Pasalnya pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mengkaji akan menaikkan tarif ojek online 8% sampai dengan 15%. Dengan kenaikan ini, pasalnya kita lihat bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, daya beli terus menurun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di kondisi seperti saat ini? Apakah juga kebijakan ini bisa mensejahterakan driver ojek online? Bagaimana dengan konsumen? Kita akan bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu pada malam hari ini. Pertama yang sudah hadir tentunya Pak Hendra, pengemudi ojek online. Selamat malam Pak Hendra, boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Kemudian hadir juga bersama dengan kita Raden Igun Wicaksono, Ketua Garda Indonesia. Selamat malam, Pak Igun. Selamat malam. Selamat malam, senang sekali kembali hadir di sini. Kemudian juga hadir bersama dengan kami Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Rian. Malam. Dan juga yang masih dalam perjalanan saat ini, yakni merupakan Nailul Huda, ekonom dari Selios, yang nanti juga bergabung bersama dengan kita. Dan juga hadir melalui Zoom saat ini, Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, dan juga pada malam hari ini kita hadirkan testimoni konsumen ataupun pengguna driver ojek online. Selamat malam, Mbak Eca. Ya. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pemirsa, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Ya pemirsa, selain narasumber yang sudah kami hadirkan pada malam hari ini untuk Anda, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi regulator dan juga menghadirkan pada malam hari ini yaitu dari pihak Kemenhub, namun tidak bersedia untuk hadir, begitu juga dengan pihak aplikator dari Goto yang sudah kami hubungi untuk hadir pada malam hari ini. Dan langsung saja saya akan mulai dari Pak Hendra dulu. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam. Sudah berapa lama Pak untuk menjadi driver ojek online ini Pak? Hampir 11 tahun ya. Hampir 11 tahun. Bagaimana kemudian dinamikanya Pak? Ya kalau awal-awal sih bagus. Oke. Ya kalau sekarang-sekarang waduh parah deh. Separah apa Pak? Cerita dong Pak. Anak-anak semua kebanyakan di jalan tuh udah pada mengeluh deh, udah nggak bisa ngomong lagi. Kalau ini bisa udah berontak aja deh. Oke, Pak, ini kita dapat ada wacana, kajian begitu untuk menaikkan tarif ojek online 8-15%. Setuju tidak Pak? Saya nggak setuju itu. Yang saya setuju tuh potongannya. Oke, kenapa nggak setuju Pak? Ya kan nanti kalau misalnya seperti gaji naik, kalau gaji naik, bahan baku ntar naik lagi kan, jadi belen-belen juga sampai kapan juga nggak ketemu gitu. Tapi kalau sampai saat ini untuk mencari pelanggan sudah susah kah atau seperti apa Pak? Sulit, Oke. karena persaingan kompetitornya juga banyak sekarang. Ada kekhawatiran kalau misalnya nantinya naik Pak? Pasti, Seperti apa kekhawatirannya Pak? ya pelanggan sedikit, nah, tambah sedikit sekarang aja udah sulit, apalagi ke depannya gitu. Anak-anak udah pasti ngejerit anak-anak driver gitu di lapangan. Artinya kalaupun dinaikkan menjadi 8-15%, ini menurut Anda tidak bisa mensejahterakan driver ojek online atau seperti apa? Kurang. Karena permainan aplikator nanti lain lagi pasti tuh. Oke. Pasti. Berarti yang jadi fokus Anda adalah pemotongan Iya. dari pihak aplikator. Iya. Oke, baik. Anak-anak tuh mau tuh di bawah 10%. Gitu. Pemotongan itu di bawah 10%. Harusnya seperti Harusnya. itu. Bahkan ada yang mau 5% deh gitu. Oke. Aplikator dapat 5% aja gitu. Nah, kalau kita kan ya 10 lah. Gitu, masih oke lah. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Igun dari Garda. Apakah sama menolak juga atau seperti apa? Ya, jadi memang ini yang kami dapatkan informasi dari kawan-kawan kami ya. Oke. Tidak hanya di Jabodetabek atau Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Kemarin pun pasca raker antara Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan, lalu Kementerian Perhubungan dalam raker tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan merevisi tarif dinaikkan 15%. Ini kejutan nih, kejutan ke seluruh para pengemudi se-Indonesia. Langsung kawan-kawan dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, dari Kalimantan, terus dari Sulawesi itu menanyakan, itu betulkah? Ya itu yang disampaikan di dalam rapat kerja seperti itu, akan ada naik tarif.
Gimana kawan-kawan nih sikapnya nih terhadap kenaikan tarif ini? Semuanya menyampaikan kami hanya menginginkan potongan biaya aplikasi yang diturunkan. Kok kenapa malah tarif yang dinaikkan? Gitu. Jadi ini artinya apa? Terjadi penolakan secara kolektif dari seluruh Indonesia nih. Kawan-kawan pengemudi, contohnya dari kawan kami Pak Hendra ini pun juga menolak adanya kenaikan tarif. Karena gini loh, kondisi ekonomi saat ini memang tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik ya. Kenaikan tarif ini belum ada urgensinya kalau buat kami nih, belum ada urgensinya. Jadi kami menginginkan potongan biaya aplikasi yang diturunkan. Tuntutan kami pada tanggal 20 Mei 2025 pun itu potongan biaya aplikasi. Di dalam tuntutan yang ada kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan, baik itu kepada Komisi 5, tidak pernah bicara mengenai tolong naikkan tarif, tidak pernah ada kita bicara itu. Tapi ternyata yang dibahas dalam raker dengan DPR RI Komisi 5, Kementerian Perhubungan malah bicara tarif. Ini ada apa? Kok terus persetujuannya hanya sudah disetujui oleh perusahaan aplikator. Loh, itu perusahaan aplikator yang menyetujui. Apakah pernah bicara dengan kami sebagai asosiasi? Artinya ingin diajak untuk berdiskusi, begitu? Kita sudah menyampaikan, buka ruang komunikasi yang baik. Ayo, mau membuat sebuah kajian, ayo. Karena gini loh, ini berbalik lagi sejarah tahun 2018. Pada saat kami asosiasi menuntut adanya regulasi tarif di ojek online. Dulu nih 2017 adanya ojek online belum ada tarif nih, belum ada regulasi tarif. Lalu kami minta ada regulasi tarif. Itu kami dari asosiasi membentuk tim bersama Kementerian Perhubungan periode yang lalu ya, periode yang lalu. Itu kita yang membuat kajian semua. Kita bentuk namanya tim 10 pada saat itu. Nah, selesai itu udah terbentuk, tarif terbentuk, potongan biaya aplikasi terbentuk. Sekarang kok sebuah kebijakan disampaikan secara sepihak, tidak melibatkan lagi kami nih. Yang dari awal sudah membuat rumusan mengenai tarif bersama loh. Jadi rumusan tarif yang awal itu dibentuk oleh asosiasi, dibentuk oleh kementerian sebagai regulator, dibentuk oleh perusahaan aplikator, dibentuk oleh perwakilan konsumen, gitu, dibentuk oleh seluruh stakeholder. Lah ini nggak ada, ini hanya dua pihak aja, Kementerian Perhubungan sebagai regulator dengan perusahaan aplikator. Tiba-tiba 15%, 8-15%, dan setelah kami hitung, ini sangat tinggi sekali. Ini akan ada efek domino di sini. Baik, kami tangkap poinnya, tetapi saya juga ingin mengundang, sudah hadir bersama dengan kami pada malam hari ini, Pak Nailul Huda, Ekonom Selyo. Selamat malam, Pak. Boleh dipakai dulu mic-nya. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Baik. Nanti kita ke Bapak ya. Saya menuju ke DPR terlebih dahulu nih, karena rasa-rasanya tadi Pak Igun sudah sempat menyinggung berkali-kali mengenai rapat RDP yang dilakukan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Apa saja yang dibahas? Bagaimana terkait dengan tarif yang akan dinaikkan ini, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan usulan tarif, itu betul-betul belum pernah dibahas dengan Komisi 5. Kami pun dalam posisi kaget waktu Dirjen Perhubungan Darat menyampaikan itu. Jadi di mata kami itu masih levelnya kira-kira internal di Kemenhub, dan perlu tahapan berikutnya, yaitu melibatkan DPR untuk memastikan itu bisa jalan atau tidak. Di mata kami di Komisi 5 sendiri belum ada urgensinya seperti disampaikan oleh Pak Indra sama Pak Igun sama Pak Indra sebenarnya. Komisi 5 belum melihat urgensi apapun menyangkut soal kenaikan tarif ini. Dampaknya akan besar sekali, dan tidak otomatis itu akan memberikan tambahan tambahan insentif buat para pengemudi. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata kami di Komisi 5 yang urgent yang harus dituntaskan adalah menyangkut soal
perubahan permen terkait dengan potongan yang 20% itu. Jadi tuntutan teman-teman terkait dengan 10%, saya kira itu angka yang realistis, dan Pak Indra juga sudah menyampaikan itu. Nah, memang harus jujur diakui situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Saya sendiri termasuk protes kemarin tidak hadir di dalam rapat kerja karena yang hadir Wamen. Padahal waktu itu kita sepakat Pak Menteri yang akan hadir, karena kalau levelnya Pak Wamen tidak bisa memutuskan sesuatu. Nah, karena itu menurut saya isu menyangkut soal kenaikan tarif ini tidak pas dan tidak relevan untuk kita bahas di saat teman-teman ojol sedang konsolidasi untuk memastikan adanya penurunan potongan tarif yang dari aplikator itu. Jadi poinnya kira-kira yang pertama ini tidak relevan dan tadi masih butuh proses panjang, dan semestinya tidak tepat kalau disampaikan dalam situasi tuntutan teman-teman ojol yang menghendaki supaya 20% potongan aplikator itu diturunkan. Kira-kira begitu. Oke, selain aturan dari yang kedua, oke, baik Pak. Oke, selain aturan dari permen yang 20% itu Pak, ya izin saya potong dulu Pak. Ya. Saya akan coba dalami lagi mengenai undang-undang lainnya ini Pak, yang kalau kita lihat bahwa Kemenhub akan menaikkan tarif ojek online. Sementara kalau kita lihat di undang-undang sendiri, driver ataupun ojek online roda 2 ini belum masuk dalam undang-undang sebagai angkutan. Ini gimana Pak? Artinya kan belum relevan begitu, seperti yang sempat Anda sampaikan tadi. Waktu kami mengundang Pak Egun dan teman-teman asosiasi teman-teman ojol, kami sampaikan, dan waktu itu sudah kami sampaikan secara terbuka bahwa Komisi 5 sedang berinisiasi untuk melakukan usulan terkait dengan undang-undang terkait dengan transportasi ojek online ini. Dan ini sedang proses dan semoga bisa dipercepat. Tapi kita ingin sembari kita melakukan revisi terkait atau membentuk undang-undang baru terkait dengan pengaturan ojol ini, kita ingin jangka pendek ini terkait dengan tuntutan ojol bisa kita penuhi dulu. Jadi penurunan potongan 20% jangka pendek harus terlaksana. Saat yang sama Komisi 5 sedang mengerjakan terkait dengan regulasi terkait dengan pengaturan undang-undang ojek online ini. Oke, saya kembali kepada yang menggantung tadi Pak. Poin nomor 2 apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Silakan. Ya, yang kedua, kira-kira kita ingin teman-teman asosiasi ojek ini sudah realistis nggak? Saya ingin mengatakan begini kira-kira. Teman-teman juga tidak menuntut hubungan relasi antara pihak aplikator dengan teman-teman ojek itu tidak dalam posisi status tenaga kerja, tapi tetap mitra. Jadi menurut saya ini tuntutan yang sudah rasional sebenarnya, gitu. Jadi teman-teman juga tidak nuntut berlebih. Nah karena itu titik temunya memang titik temu terkait dengan penurunan potongan aplikator. Kalau ini bisa dilakukan, yang pertama pelayanan terhadap publik kita ingin menggunakan transportasi roda 2 ini tetap berjalan dengan tidak perlu ada kenaikan tarif. Saat yang sama teman-teman ojek online juga sudah merasa bahwa dengan ini sudah bisa merubah berbagai ketidakadilan yang selama ini terus berjalan. Nah menurut saya titik temu ini harus diperjuangkan gitu. Oke, sebelum artinya berbagai upaya dan ikhtiar yang harus dilakukan ke depan. Oke, artinya poin pentingnya adalah jangka pendek dulu ya Pak ya. Selain untuk menaikkan tarif, kita fokus dulu kepada pemotongan aplikator yang begitu tinggi. Kita harus jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali lagi untuk Anda membahas mengenai tarif yang akan naik. Kajian dari Kemenhub ini usai jeda di Indonesia Business Forum. Anda kembali
kembali di Indonesia Business Forum. Salah satu yang akan terdampak pastinya konsumen ataupun pelanggan. Saya langsung ke Mbak Echa di sini. Selamat malam Mbak Echa. Selamat malam Kak. Mbak Echa biasanya pakai ojek online kemana aja Mbak? Pulang pergi kerja. Pulang pergi kerja setiap hari? Setiap hari. Biasanya berapa sekali perjalanan? Dari sekitar 20 sampai 23 ribu. 20 sampai 23 ribu, artinya sehari hampir 50 ribu? Iya. Oke, kalau ada kenaikan, wacana kenaikan ini 8 sampai 15%, tanggapannya gimana? Setuju kah? Sedikit keberatan sih. Kenapa Mbak? Iya, belum buat uang makan juga. Itu. Kalau di bawah 10%, ya nggak apa-apa. Di bawah 10% masih oke gitu ya. Artinya kalau dari pendapatan Anda yang saat ini naik ojek setiap hari, kalaupun akan naik lagi, ini bisa ke cover nggak dari pendapatan Anda sekarang? Ataupun nanti, wah jadinya susah nih, karena nggak bisa nabung. Atau gimana nih Mbak? Ya minim banget sih, jadi nanti kalau buat nabung juga kurang, jadi nggak bisa. Oke, artinya nggak setuju ya Mbak ya, sebagai salah satu pengguna setia ojek online. Oke, saya langsung ke Selios, Mas Huda. Mas Huda, kalau kita lihat saat ini, bagaimana hitung-hitungannya Mas? Kalaupun nanti naik 8-15%, apakah bisa mensejahterakan driver ojek online? Bagaimana dengan konsumen? Hitung-hitungan Selios bagaimana? Ya, yang pertama seperti ini Mbak, bahwa kita harus sadar bahwa ini pasar ini two-sided market, artinya pasar dua sisi. Platform itu dia mempunyai dua sisi konsumen. Yang pertama adalah konsumen penumpang dan juga konsumen dari mitra driver ojek daring. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini harus diseimbangkan. Harus diseimbangkan antara kepentingan dari sisi konsumen dan juga kepentingan dari sisi drivernya. Bahwa driver di sini juga menuntut untuk kesejahteraan, kesetaraan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan ada aturan-aturan yang memang kita mitra setara. Nah, ini yang kata kuncinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah soal tarif ini kan sebenarnya saya cukup setuju ketika memang ada kenaikan. Karena apa? Karena pada dasarnya ini masyarakat itu kan pasti mengalami kenaikan harga barang. Pasti di situ semuanya. Nah, ketika ada kenaikan harga barang, otomatis sebenarnya ada kenaikan. Misalkan kalau kita bicara mengenai karyawan, itu ada upah buruh yang naik, UMR-nya naik dan sebagainya. Nah, dari sisi untuk mitra itu juga akan ada kenaikan tarif yang memang itu sesuai. Nah, kata kuncinya kan sesuai kan. Nah, ini yang kita terapkan. Apa sih formulasinya? Yang kita harapkan adalah pemerintah menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan angka 8-15%. Karena apa? Karena kalau ini ketinggian, tentu karyawan seperti Mbak Echa dan sebagainya, pun saya sebagai pengguna mitra ojek daring, ini pasti akan keberatan ketika tarifnya naik terlampau tinggi. Nah, ketika keberatan, saya bisa switch ke transportasi lainnya. Dan ini yang dulu pernah saya sampaikan, ketika naiknya tinggi, ini akan mengakibatkan pendapatan agregat dari driver itu akan turun. Justru itu backfire terhadap pendapatan dari driver. Tapi kalau memang ini disesuaikan dengan kondisi misalkan inflasi, atau kita menuntut untuk ada award ataupun penghargaan lah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Seperti kenaikan UMR dan sebagainya, tentu kita juga harus menuntut hal itu ke mitranya, karena mitra pun pasti akan merasakan kenaikan dari dampak inflasi. Mesti kenaikan dampak inflasi, beras naik dan sebagainya, itu pasti akan berdampak. Nah, makanya yang kita harapkan bukan 2 tahun diganti dan sebagainya, tapi kalau bisa itu per tahun tuh ada hitung-hitungan mereka harus naik berapa. Ada kajian mendalam gitu untuk jangka panjang artinya? Untuk jangka panjang, cukup jangka panjang, karena kita berpikir bahwa semua orang itu pasti akan mengalami dampak dari yang namanya inflasi. Tapi kalau kita lihat saat ini kondisi ekonomi kita, daya beli menurun, bagaimana dengan 8-15%, sejatinya harusnya berapa? Nah, kalau hitung-hitungan kita, memang kalau paling ideal itu adalah ada di angka kalau kita inflasi kita sekarang 1,7 atau 1,5 atau 1,9 terakhir, itu ditambah dengan 4%-an, itu sekitar 6-7%. Artinya itu sangat-sangat optimal sekali kalau mau menaikkan tarifnya di angka 6-7%. Nah, tapi ini tidak mengurangi juga bahwa tuntutan dari teman-teman mitra juga ada yang lain.
kesejahteraan, kemitraan yang setara dan sebagainya, itu merupakan salah satu dua hal yang berbeda. Jadi jangan menganggap bahwa tuntutan ini ada kenaikan tarif, ini menggugurkan tuntutan lainnya. Enggak gitu. Jadi ini tuntutan itu harus berjalan, tapi saya setuju kalau ada kenaikan tarif. Oke, tapi kalau kita lihat dari willingness to pay, kemampuan bayar dan juga ability to pay, ini 5%. Tapi nanti saya akan dalami lagi ke Anda nantinya. Saya akan langsung ke pengamat transportasi ataupun kebijakan publik, Pak. Ke pengamat kebijakan publik, Pak. Ini mungkin Anda bisa melihat apakah kebijakan saat ini sudah tepat ataupun perlu kajian menurut Anda? Oke, begini, saya memberikan pandangan dari sebagai ilmuwan dan juga praktisi ya, karena juga membantu membuat public policy juga. Jadi pertama-tama yang dibuat pemerintah ini adalah kebijakan publik, bukan kebijakan kekuasaan. Kalau kebijakan publik artinya harus ada empati dengan publik. Publik itu terutama adalah masyarakat penggunanya dan yang menyelenggarakannya, yaitu teman-teman driver ini. Itulah yang disebut sebagai kebijakan publik deliberatif, dibuat bersama-sama. Jadi inilah jadi masalah kita, karena kadang-kadang merasa bahwa saya adalah memegang mandat kekuasaan sehingga menjadi kebijakan pemerintah. Bukan, ini kebijakan publik, itu pertama. Kedua, kebijakan publik itu punya batas-batas. Jadi kalau kita lihat dari keilmuan public policy, sebenarnya ini tidak pas juga. Jadi kebijakan publik itu mengatur sektor publik. Dan ini industri itu bukan sektor publik, ini bukan publik tapi private. Jadi ketika kebijakan organisasi bisnis, kebijakan keluarga, itu udah privat. Makanya ketika pemerintah membuat aturan namanya tarif dari industri ojol, industri apapun juga, ini jadi anomali. Karena ini bukan public policy, ini udah organization policy. Pemerintah, dan yang ketiga ya, dan pemerintah itu di dalam konteks bisnis hanya mengatur ekosistem. Jadi kita mengatakan bahwa pemerintah itu mengatur cuaca, pemerintah itu mengatur iklim, ulang ya. Jadi pemerintah itu mengatur iklim bukan cuaca. Kalau cuaca iklim itu misalnya kalau di Indonesia ada 2 musim kemarau, musim hujan kan ya. Di Eropa itu ada 4 musim. Itu yang diatur. Pemerintah nggak boleh ngatur cuaca. Cuaca itu naik turun harga, nggak ngejar nanti itu. Itu dalam ilmu public policy. Nah itu dari dulu, kalau nggak nanti lewat nanti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang namanya itu vendor driven policy gitu loh. Ini agak kurang nyaman dibicarakan ya. Vendor driven policy itu adalah kebijakan yang berbau-bau korupsi sebenarnya. Jadi begini, kebijakan tapi didorong oleh vendor gitu loh, karena petang-petang pernah punya kekuasaan. Karena terkait dengan begini ya, ini kan namanya free riders. Ini saya baru mempunyai ilustrasi ya, belum tentu benar juga, ilustrasi aja ya. Jadi misalnya saya mempunyai, ini nggak di Indonesia gitu kan ya, saya punya perusahaan ojol gitu ya, kemudian saya kekurangan pendapatan gitu ya, profitnya kurang, saya deketin pemerintah, tolong dong naikkan gitu kan, kemudian pemerintah atas nama politik mau mendapatkan dinaikkan gitu loh. Nah ini juga terjadi free rider juga ini, jadi ini berbahaya. Jadi ingat, pemerintah tidak boleh masuk ke ruang-ruang yang nggak boleh diatur. Nanti bisa sebagai korupsi kebijakan. Vendor driven policy. Dan yang kelima ini, terakhir nih hati-hati. Jadi dalam kondisi masyarakat yang tidak cukup baik-baik saja ekonominya, semuanya nggak baik-baik saja, pemerintah harus ngerti, pemerintah itu bukanlah pemerintah seperti pemerintah yang kalau di zaman kita sebelum tahun 45 ya, pemerintah itu tugasnya itu apa? Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu loh. Satu apa? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Kedua, menyejahterakan rakyat loh. Rakyat loh ya, bukan menyejahterakan kas negara loh. Ketiga, mencerdaskan artinya apa ya? Yang ngajak teman-teman ini semuanya diajak berbicara. Kenapa? Kalau teman-teman nggak diajak berbicara, rugi kita melakukan pendidikan sampai berapa puluh tahun merdeka kita. Udah pandai-pandai nggak diajak bicarakan, sayang juga kan. Yang keempat adalah mengkelas duniakan itu. Nah itulah acuan public policy. Kalau ngaco ke situ, prakteknya gampang. Itu Mbak. Makasih. Oke. Artinya harus ada ini ya, keterlibatan dari asosiasi dan pihak-pihak lainnya untuk menentukan kebijakan ini.
Jadi begini, pelibatan itu enggak artinya semua orang diajak gitu ya. Oke. Tetapi mendengarkan. Oke. Jadi pemerintah di negara yang berhasil itu mendengarkan. Oke, baik. Di negara ada tuh negara yang mana-mana itu dia pemerintahnya agak disable, tuli gitu loh, tapi nggak di sini sana gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Dan kenapa dengarkan? Loh, pada pinter-pinter kita punya dokter. Loh, jangan dikira yang nggak dokter nggak pinter loh ya. Ada namanya itu tacit knowledge. Dengarkan saja. Kenapa? Oh, mereka punya KTP NKRI kok. Oke. Gak apa-apa gitu ya. Oke. Ya. Artinya saling mendengarkan, kemudian membuat kebijakan ini bersama-sama begitu ya. Saya tangkap poinnya, tapi kami juga ingin memberitahukan kepada Anda sekali lagi pemirsa bahwa kami juga sudah mengundang dari Kementerian Perhubungan. Anda saja bisa hadir pada malam hari ini, bisa lebih clear, tapi tidak berkenan untuk hadir, tidak bisa untuk hadir, dan juga pihak aplikator juga tidak bersedia untuk hadir. Kita harus jeda dulu, Pak. Usai jeda nanti kami akan kembali lagi untuk Anda di Indonesia Business Forum. Menurut aku sih kalau misalnya dinaikin jadi bikin orang-orang nggak mau naik ojol lagi nggak sih Kak? Malah jadi susah lah. Udah tahu kan sekarang kan ekonomi Jakarta kan lagi surut ya. Apalagi aku yang masih gajinya belum UMR gitu kan. Terus juga yang kehidupannya misalnya dari rumah jauh ke sini gitu-gitu naik Gojek harus perlu tarif yang murah. Percuma kan kalau misalnya naik tarifnya terus konsumen malah kabur gitu. Lebih baik diseimbangkan aja lah gitu antara konsumen dengan driver. Jadi driver juga dapat keuntungan, konsumen pun tetap nyaman pakai aplikasi gitu. Sebenarnya sebagai pengguna ojol juga saya kurang setuju ya, karena ini adalah tidak efektif kita sebagai pengguna. Namun di sisi lain juga ojol juga butuh pendapatan, jadi mungkin ada plus minusnya juga ya, tapi saya sebagai pengguna juga menurut saya keberatan gitu. Baik, kalau kita tadi dengar bahwa rasa-rasanya konsumen ataupun pelanggan dan juga driver ojek online ini tidak setuju. Begitupun dengan DPR tadi sempat disampaikan oleh Pak Saiful Huda. Pak Saiful, saya ingin tanyakan lagi kepada Anda mengelaborasi apa yang tadi disampaikan oleh pengamat ekonom, kemudian pengamat kebijakan publik, bahwa rasa-rasanya mungkin saja bisa dinaikkan, tetapi harus dikaji dulu 6-7% bisa jadi seperti itu, dan juga kebijakan ini harus mendengarkan banyak pihak. Apakah nantinya DPR akan lebih fokus kepada kenaikan tarif ini dan mengkaji, mungkin memanggil beberapa pihak? Seperti apa? Belum waktunya. Oke. Sekali lagi belum waktunya dan belum relevan kita ngomongin menyangkut soal kenaikan tarif ojek online ini. Yang relevan adalah perbaikan di dalam internal aplikator untuk kita pastikan hubungan relasi kemitraan dengan drivernya bisa berbasis kepada keadilan yang sebenarnya itu. Dan ini yang paling relevan ke depan. Dan kita bisa saksikan tadi para driver termasuk Pak Indra yang malam hari ini datang juga, Pak Igun juga menyampaikan bahwa belum perlu kenaikan tarif itu. Padahal beliau sebagai subjek yang memastikan ketika tarif naik akan berdampak juga. Walaupun di mata saya tidak lalu otomatis akan menambah benefit kesejahteraan bagi driver karena bisa saja penurunan pengguna akan semakin turun dan berisiko juga pendapatan. Jadi sekali lagi yang perlu kita diskusikan hari ini menurut saya adalah tuntutan dari teman-teman driver sebagai mitra aplikator untuk supaya pemotongan dari 20 menjadi 10% itu menurut saya tuntutan yang paling relevan untuk kita perjuangkan hari-hari ini. Dan perlu diingat loh Mbak, kebijakan menaikkan tarif itu menyentuh kurang lebih sekitar 147 juta pengguna. 147 juta pengguna ojek online kita. Ini menyangkut soal hajat hidup orang banyak menurut saya. Jadi ini nggak semudah itu kalau kita ingin menaikkan tarif. Karena itu kebijakan kenaikan tarif ini belum relevan, tidak perlu dibahas dulu. Yang relevan dan harus kita bahas sekarang adalah terkait dengan tuntutan teman-teman driver supaya potongan 20% bisa diturunkan menjadi 10%. Oke, artinya di Komisi 5 DPR RI satu suara Pak untuk
tarif ini belum relevan untuk dinaikkan, begitu? Saya tadi pagi termasuk diskusi sama teman-teman, kira-kira kesimpulannya begitu, belum relevan. Apalagi di tengah tuntutan teman-teman driver yang meminta supaya potongan diturunkan menjadi 10%. Jadi ini kira-kira isu yang malah membelokkan dari isu substansi sesungguhnya, yaitu perbaikan kemitraan antara aplikator dengan pihak driver. Oke, menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful Huda, saya ke Pak Igun, respon Anda, apakah setuju dengan apa yang disarankan DPR? Ya, memang dari RDP kami sebelumnya itu sudah sepakat ya, bahwa tuntutan yang kami sampaikan mengenai kepada regulator, Kemenhub, maupun kepada aplikator, bahwa potongan biaya aplikasi yang diturunkan itu urgensinya di situ. Bukan di tarif nih. Urgensinya adalah potongan biaya aplikasi. Dari 15% turunkan 5% aja. Jadi 10% gitu. Karena di dalam regulasinya itu cuma 15% jatahnya si aplikator nih. Jadi hanya menurunkan angka yang tidak besar, hanya 5%. Apa susahnya menurunkan dari 15% menjadi 10%? Kok kayaknya dibuat blunder lagi pada raker kemarin tanggal 30 Juni Kemenhub dengan Komisi 5 dengan tarif akan dinaikkan. Loh, ini jadi mengalihkan isu atau bagaimana blunder yang dibuat ini gitu. Nah, tadi juga dari pakar kebijakan publik juga menyampaikan ada namanya vendor driven policy. Ini jangan sampai terjadi nih. Adanya vendor driven policy. Artinya ada titipan dari perusahaan aplikator kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, bahwa jangan sampai nih biaya potongan aplikasi dibuat jadi 10%. Jadi diputar-putar, dibuatlah tarif dinaikin dulu, dibuatlah yang lain lagi, isu segala macam. Semua ini rangkaian-rangkaian yang kami terus perhatikan. Jadi tidak pernah ada konkret dari Kemenhub untuk saat ini untuk bisa mengarah kepada potongan biaya aplikasi. Bicaranya itu selalu tarif lah dan masalah kemitraan yang lain lah. Ini jadi tanda tanya di kami di asosiasi maupun tanda tanya di kawan-kawan semua. Ada apa sih? Kenapa susah? Alibinya apa? Alibinya ternyata ini untuk menjaga kestabilan. Kestabilan yang mana? Kestabilannya siapa? Gitu. Toh pemerintah sendiri melihat adanya unjuk rasa itu berarti tidak ada kestabilan. Gitu. Kan pemerintah juga mencanangkan bahwa pemerintah ini adalah pro kepada rakyat. Tunjukkan konkret itu. Buktikan, itu aja. Oke, buktikan. Dan juga diminta bahwa fokus saja kepada pemotongan begitu ya, pemotongan di pihak aplikator. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful Huda DPR RI Komisi 5 yang sudah berkenan hadir tadi bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Dan kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan lanjutkan dialog di Indonesia Business Forum pada malam hari. Kita masuk di penghujung segmen, pemirsa, kita akan dengarkan bagaimana kemudian saran masukan dari masing-masing narasumber terkait dengan kenaikan tarif 8 sampai dengan 15%. Saya mulai dari pengamat kebijakan publik. Silakan Pak Rian. Oke, jadi kalau namanya kebijakan itu harus dibuat dengan dua kombinasi, yaitu mau sama ilmu. Kalau mau doang nggak ada ilmunya, nggak kemana-mana. Makanya kita ajarkan tadi kan, kebijakan publik itu mengatur iklim, bukan cuaca. Mengatur publik bukan privat, bukan kebijakan organisasi. Ketika kebijakan publik itu masuk ke rumah yang bukan rumahnya, lah itu pasti bisa dicurigai nanti. Janganlah. Maka tadi saya sepakat dengan Pak Saiful Huda ingat tadi ya. Jadi beliau mengatakan belum waktunya. Ya memang belum, nggak usah waktunya.
Jadi kalau sampai ada pontang-panting seperti ini artinya pemerintah belum mempunyai kemampuan cukup untuk menciptakan ekosistem dari industri online ini. Jadi belum apa, kebijakan ngatur industri online ini loh, supaya apa? Mereka dipaksa berdialog, kan ini kemitraan toh, bukan pegawainya kan. Karena kemitraan, karena kongsi, yang ngomong. Kongsi itu kalau dengan kongsi yang ngomong. Jadi pemerintah bilang, kalian kalau mau naikkan tarif, kalian harus ngomong sama kongsinya. Kongsinya bukan pemilik sahamnya, tapi yang menjalankan motornya dan mitra-mitra lain. Itu perlu diperkuat namanya asosiasi. Asosiasi yang dikacangin, dibuat sebagai bentuk partnership. Jadi yang namanya partnership itu adalah berbicara antar kongsi. Kalau enggak namanya partner yang enggak sip namanya itu. Nah gitu, terima kasih. Mas Huda, silakan. Ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya adalah dari sisi kebijakan publik ini memang diperlukan ketika kita ada market failure atau kegagalan pasar. Nah kita memang lihat dari awal tahun 2018 ketika teman-teman Mas Igun juga mengajukan mengenai pengaturan tarif ini, saya juga sudah sampaikan bahwa ini ada market failure di situ. Bahwa tidak ada pembentukan harga yang memang setara. Nah makanya dari situ kita selalu kampanyekan bahwa ini mitra ini harus setara. Artinya apa? Artinya mitra ini tidak boleh dipandang sebagai yang suatu bisa dieksploitasi. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mitra ini harus dipandang juga sebagai konsumen. Ketika memang mitra ini dia dirasa dirugikan, itu pasti platform harus ada kebijakan-kebijakan dari platform itu yang memang dia harus meningkatkan lagi kesejahteraan dari mitra. Nah, ini yang kita lakukan ketika ada permasalahan di sini, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan mitra, kita dorong harus setara karena prinsipnya adalah kalau memang partner kemitraan itu harus setara, tidak boleh timpang salah satunya. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya harapkan sebenarnya dari wacana kebijakan kenaikan tarif ini harus benar-benar dikaji secara lebih mendalam dan juga kalau bisa bukan hanya satu waktu saja, tapi kita mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan driver-driver yang selalu meningkat, yang ini juga harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan salah satunya itu bisa dari pemotongan tarif atau juga dari kenaikan tarif yang memang itu tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak diberatkan dengan kenaikan tarif. Nah ini yang harus dilihat berapa angkanya, itu yang harus dikaji sama pemerintah. Tidak ada kata bahwa pemerintah akan mengaji sebelum keluar ke publik. Oke. Pak Hendra sebagai driver ojek online, bagaimana menurut Anda, apa saran untuk pemerintah? Kepada pemerintah ya? Iya. Kepada pemerintah, ini seluruh driver di Indonesia terus menggedor aplikator, menggebrak pemerintah supaya tuntutan cuma dua, simple kalau di perojolan itu. Satu, potongan tarif di bawah 10%, bahkan ada yang bilang 5%. Satu, yang kedua, segala program-program itu seperti aceng, selot, hemat, dan lain sebagainya itu harus dihapus. Driver tuh udah ngejerit di bawah itu, udah ngejerit. Itu aja sih. Oke. Pak Igun, apa yang terjadi jika tarif 8-15% ini akan diterapkan oleh pemerintah? Apa yang akan terjadi? Apakah akan unjuk rasa kembali atau seperti apa? Iya, ini kan memang sudah melenceng dari tuntutan kami ya. Apabila terjadi penerapan tarif 8-15% sudah pasti akan mengganggu ekosistem yang sedang berjalan saat ini dan juga akan mengganggu ekonomi masyarakat juga. Ini kita tidak harapkan. Nah, kita mau review sebentar nih ya, bahwa tuntutan kami ini ada 5 nih. Tuntutan asosiasi ada 5. Yang pertama adalah negara hadir, pemerintah hadir, membuat sebuah undang-undang transportasi online, maupun yang tercepat mungkin bisa dibuatkan juga perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang poin pertama. Yang kedua adalah biaya potongan aplikasi dibuat menjadi 10%. Nah, terus yang ketiga, aplikasi-aplikasi ini kan menjalankan bisnis, mengambil uang dari para driver. Di dalam regulasi itu ada 5% diambil oleh mereka. Nah, ini harus ada di audit nih.
angka 5% di dalam regulasi Kemenhub 1001 2022 itu, perusahaan aplikasi telah mengambil 5%, emang tercantum di dalam situ. Tapi ini harus diaudit. Yang audit adalah Big Five. Di dalam Kemenhub itu ada, di dalam diktum di Kemenhub itu ada audit. Selama ini belum pernah ada audit, ya. Terus yang selanjutnya adalah mengenai biaya promo-promo segala macam lah, layanan segala macam, selagi tidak ada di dalam regulasi sebaiknya itu dihilangkan, dihapuskan. Ini jangan sampai ada. Itu aja dulu deh, ya. Baik. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Yang menjadi poin utamanya adalah bukan soal tarif, penambahan tarif 8-15% yang diinginkan oleh driver ojek online, melainkan untuk pemotongan tarif aplikator 20% menjadi 10% dan juga undang-undang transportasi. Semoga ini bisa nantinya menjadi solusi untuk mensejahterakan driver ojek online. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan pemirsa dengan tema menarik lainnya. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.